Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Senang sekali si Radi Albani pada kesempatan kali ini kembali hadir di podcast Jelajah Bantul. Dan ada yang berbeda kali ini. Tamu saya itu ya rada-rada estetik gitu ya. Kalau biasanya kita ngomongin hal-hal yang rada-rada serius, hari ini kita kedatangan sosok di balik sebuah event yang fenomenal banget. Festival Ngayog Jazz, namanya Mas Vindra Diratara. Iya. Mas, namamu Vindra susah. aja, Vindra. Mas Vindra Iya. Diratara. Betul. Susah banget sih namanya. Namanya beli di mana, Mas? Ini tadi apa Pasar Turi. Oh, Turi. Pasar Oke. dari second-secondan gitu saya ambil. Oh gitu, baik. Pantes ada vintage. Iya, vintage. Bersama Mas Vindra, kita akan ngulik. Karena selama ini kita tahu bahwa Ngayog Jazz itu bukan sekedar festival biasa gitu kan. Ada something yang sengaja disuguhkan kepada teman-teman pecinta musik. Nah, yang pertama nih, Mas, Ngayog Jazz itu kan kita kenal sebagai festival musik. Apa ya? Ada kekhasan di situ. Bisa ceritain dulu deh. Dulu awal mulanya itu seperti apa? Oke. Cerita dulu, dongeng dulu ya. Aduh, panjang ini. Ntar 2 jam dong. Nggak apa-apa boleh, ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya, jadi Ngayog Jazz itu pertama kali dulu memang diciptakan, didesain oleh Mas Djaduk Ferianto almarhum waktu itu ya, bersama kami teman-teman gitu. Memang tujuannya untuk memperkenalkan musik jazz sebagai musik baru waktu itu, tapi waktu itu karena jazz awal-awal itu kan di Indonesia selalu identik dengan orang-orang yang kaya, lalu terus Kelas khusus lah ya? Kelas khusus, betul. Dipentaskan di hotel berbintang, lalu berbayar mahal tiketnya kalau ada festivalnya gitu kan. Nah, tapi terus Mas Djaduk ini idenya supaya musik jazz bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Tapi konteksnya mungkin juga bukan sekedar musik jazz, tapi bagaimana masyarakat di Jogja waktu itu punya pengetahuan tentang beragam kesenian juga, begitu. Jadi kami tempatkan musik jazz ini ada di desa-desa. Nah, yang lalu juga berkembang. Jadi bukan hanya musik jazz saja yang diperkenalkan, tapi juga masyarakat yang datang itu juga yang datang bukan dari desa, maksudnya mungkin teman-teman yang dari kota itu juga diperkenalkan dengan kesenian-kesenian yang ada di desa itu sendiri. Jadi kesenian-kesenian tradisional itu ditampilkan, lalu musik jazz juga ditampilkan. Jadi ada istilahnya pertukaran informasi, kolaborasi. Betul, tentang budaya kayak gitu itu. Nah, ini nanti juga merembet juga ke arah misalnya terus bagaimana kebudayaan menjadi anchor dari sebuah destinasi pariwisata seperti itu. Jadi awalnya sesimpel itu sih sebenarnya Mbak, maunya terus awalnya bagaimana masyarakat bisa tahu tentang kesenian-kesenian, tahu tentang musik jazz gitu, karena kan memang masyarakat desa pada waktu itu, apalagi masyarakat desa ya, kita yang orang-orang yang hidup di urban aja belum tahu tentang jazz seperti apa. Taunya kan wah musiknya susah dinikmati, musiknya serem gitu. Tengklenyit gitu. Tengklenyit, iya, pliket. Tengklenyit, pliket, terus. Nah, daripada tengklenyit kan mending pliket gitu, terus singup. Iya, kayak wah musik kok kayak kuburan gitu, itu singup gitu itu. Tapi terus akhirnya jadi perkenalkan bahwa musik jazz itu nggak seribet itu. Ada beberapa aliran sub aliran dalam musik jazz yang itu tuh bisa diterima gitu. Itu juga terjadi ketika misalnya di suatu desa kami pernah mengadakan gitu, terus waktu itu ada Mbak Sarani, dia menjual kasetnya, CD waktu itu CD gitu, dan ternyata yang membeli itu malah banyak dari warga desa juga gitu. Jadi memang musik itu menurut saya tidak memilih pendengarnya, tapi karena musik itu sudah ada di kotak-kotakan gitu, jadi orang jadi agak malas mendengarkan karena terus sudah serem duluan gitu. Ya itu awalnya Ngayog Jazz seperti itu. Terus sekarang ya alhamdulillah udah berjalan. Ini keberapa? Tahun ini keberapa? 18 tahun. 19 tahun ya. 19 tahun. Tahun ini menuju ke 19 tahun. Sekian tahun bertahan ya, dengan konsep yang tetap
Sama. Sama tapi high value kalau saya pikir seperti itu. Terima kasih atas pujiannya ini. Ini pujian ini. Nomor Maaf. sepatunya berapa? Jangan dibahas. Oh, iya. Kaos kaki aja kalau itu mojah, kita kasih mojah. Mojah ya. Kita kasih Baik, mojah ngayog. tahun ini 2024 ada tema khusus yang mungkin diusung atau pesan moral khusus yang sengaja diangkat. Iya, kami setiap tahun itu pasti membuat tagline gitu. Tagline yang kami usahakan itu dalam tanda kutip dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama untuk masyarakat Jawa ya. Jadi tahun ini kami temanya adalah ngejazz tanpa ngasorake gitu. Oke, ngejazz tanpa ngasorake. Iya. Oke. Jadi yang intinya bahwa di dalam dunia musik itu kan seperti yang kita bahas tadi di awal gitu, bahwa kalau udah main jazz kelihatannya kan serem gitu kan, punya nilai, punya value gitu, terus skillnya di atas rata-rata gitu. Nah tapi justru itu adalah koreksi sendiri buat teman-teman para musisi jazz gitu, para jazzer gitu, supaya jangan menganggap dirinya itu bermutu, karena mungkin masih ada yang lain di atas langit, lalu terus habis itu juga semua seni juga harus diapresiasi dengan baik gitu. Jadi ini kayak semacam refleksi gitu supaya bagi penikmat jazz, bagi musisi jazz sendiri gitu, jangan merasa tinggi, jangan merasa bahwa dirinya paling kayak gitu itu. Nah, tapi implementasinya juga bisa diimplementasikan juga kepada masyarakat umum gitu, kita sendiri gitu ya, kita sebagai masyarakat biasa gitu yang ya hidup dalam lingkungan sosial sehari-hari, supaya kita tidak boleh merendahkan orang lain juga gitu. Jadi bagaimanapun juga kita harus hidup dalam dunia sosial yang saling menghargai. Jadi kalau misalnya kita udah saling menghargai, ya kelihatannya dunia akan baik-baik saja ya, kelihatannya begitu ya. Tapi ku baik-baik saja. Mas, tahun ini di mana? Aku pengen ikut nyanyi tapi nggak ini ya. Nggak hafal juga. Tahun ini Bantul ya? Betul. Bantul. Di mana itu? Nah, menarik ini ceritanya karena terus memang kami dulu kami lahir di Bantul, ngayog jazz itu lahir di Bantul, lalu kami sempat muter-muter gitu, ada yang pernah di kota, lalu pernah ada juga yang di Sleman, terakhir paling di Sleman ya. Bukan masalah ini Sleman atau tidaknya, tapi lebih kepada Jogja itu ternyata luas banget gitu. Kami menganggap pengennya tuh menganggap semua bagian dari daerah istimewa Yogyakarta itu adalah rumah ngayog jazz gitu. Nah, setelah sekian lama kami ada di Jogja bagian utara gitu, nah kami pengen balik lagi, kangen sama Jogja bagian selatan gitu. Asik. Karena Bantul itu memang ngangenin sih, Mas. Apalagi Bantul. Okay. Ya tapi itu memang bener sih, makanya baunya itu beda ya, aromanya, baunya, apapun itu beda. Memang kayak apa ya, suasana desa di Sleman gitu, suasana desa di Kulon Progo atau suasana desa di Gunung Kidul sama di Bantul itu beda. Masing-masing punya keunikan. Betul. Ya. Jadi setelah sekian lama kami tidak ada di Jogja bagian selatan, di Bantul gitu, terus kami kemarin memutuskan untuk yuk sekali-sekali kita balik lagi ke Jangan Bantul. sekali-kali dong, Mas. Besok lagi. Biar wisatawannya juga ke Bantul. Kepada gitu Bapak Bupati yang besok terpilih. Iya, semoga kami diperhatikan ya. Bisa titip pesan ke Pak Bupati? Boleh. Kamera yang ini, Mas. Enggak, lewat Mbak Rani aja. Iya. Oh gitu. Iya. Saya berani pastikan besok Bupati yang terpilih Iya. adalah yang suaranya terbanyak. Tapi mecah suara nggak itu? Nggak tahu. Kan kayak paduan suara kalau mecah suara. Ya. Iya, balik lagi. Jadi titiknya di mana? Venue-nya pastinya besok di sekarang mana? kami memilih ada namanya sebuah desa, dusun Kalimundu. Kalimundu itu ada di Kelurahan Gading Harjo di Kecamatan Sanden. Kecamatan Kapanewon Sanden ya. Sanden. Betul, kami begitu masuk survei pertama itu, begitu masuk itu kayak apa ya? Kayak melihat sesuatu yang ini mungkin dilebay-lebayin ya, terlalu lebay, tapi itu beneran kayak surga gitu bagi kami gitu, karena terus kayak itu ada di mimpi gitu. Jadi begitu masuk di desa itu rapi gitu, lalu terus ada
ada kegiatan yang aktif waktu itu entah kenapa ya, tapi aktif semua kayak misalnya ada posyandu, ada pasar toga, jadi ada kegiatan mereka yang setiap bulanan gitu, setiap bulan gitu mereka membuat semacam pasar beraktivitas, jadi mereka menjual hasil kebun yang berkaitan dengan tanaman obat keluarga gitu itu hasil kebun, mereka berkumpul di situ lalu tetangga desa saling mengunjungi gitu, lalu terus ada sekelompok ibu-ibu dan bapak-bapak yang baru mengerjakan apa namanya pengolahan sampah gitu. Jadi gitu ya. Masuk ke kampung yang itu mungkin saya temui aktivitas itu mungkin ya bukannya sok tahu atau sok tua, tapi itu mungkin sekitar 80-an 90-an itu. Jadi waktu Jangan masih bahas umur. iya ya, waktu tua gitu. Iya sih. Enggak, aku mau ceritain 90-an ketika saya masih dibawa ibu saya ke posyandu gitu. Baik. Timbangan pakai beras. bukan. Saya tonase soalnya itu makanya Okay. saya bayi udah gede aja. Masa pakai timbangan ini tepung kan nggak mungkin ya. Iya, tapi makanya itu menyenangkan sekali bahwa kehidupan masyarakat di Bantul gitu masih yang masih kolektif, masih menyenangkan gitu ya, akrab, terus kayak ya udah kayak nggak ada pinjol aja di sana. Saking ayemnya, saking damainya gitu sih. Nah, ini kan Mas Findra dan tim kemudian menemukan sebuah keunikan dari masyarakat lokal setempat di Kalimundu. Kalimundu itu ada di Sanden. Betul. Ya, sisi selatannya Bantul. Betul. Nah, kemudian bagaimana nanti keunikan ini diangkat, konsep kolaborasinya akan seperti apa, diramu, diolah, disajikan dalam sebuah event Ngayog Jazz. Artinya bisa dong di-spill ke calon wisatawan kita, calon penonton Ngayog Jazz gitu kan. Kan bukan tidak mungkin calon penonton Ngayog Jazz itu kan sekalian jalan-jalan ke Bantul gitu kan. Nah, betul. nanti konsep-konsep acaranya itu akan menjadi seindah apa gitu? Iya. Pada dasarnya Mbak, Ngayog Jazz itu cuma memberi nutrisi aja, memberi suntikan vitamin atau memberi tambahan nutrisi aja, suplemen aja gitu. Tapi yang paling substansi itu adalah bagaimana desa itu sendiri itu udah cantik gitu. Jadi ada rumah perkampungan gitu yang cantik gitu, tapi mungkin orang-orang itu sungkan datang ke sana. Nah, Ngayog Jazz itu memberi jalan supaya teman-teman pengunjung gitu, wisatawan itu bisa datang ke sana, punya motivasi untuk datang ke sana gitu. Jadi Ngayog Jazz cuma suplemen aja sebenarnya, tapi bahwa desanya itu udah cantik banget gitu. Desa udah cantik banget, lalu terus punya aktivitas, punya kesenian gitu. Tapi kan memang sebagai wisatawan berkunjung ke desa itu bukan sesuatu hal yang turistik ya, bukan sesuatu tema besar gitu. Pasti kan wisatawan tuh pengennya datang ke tempat-tempat yang punya panorama yang bagus, lalu punya nilai sejarah yang kuat kayak misalnya di keraton gitu, atau punya nilai cerita yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau untuk desa kan mungkin kurang kuat untuk motivasi sana. Nah, Ngayog Jazz cuman memberi suplemen, cuman memberi nutrisi supaya dan jalan gitu supaya pengunjung itu bisa datang, bisa berkunjung, wisatawan bisa berkunjung ke desa itu tadi dengan musik, dengan keseniannya. Ibarat kata gitu. make up itu orangnya udah cantik, tinggal nambahin celah, lipen gitu ya Mas ya. Lipstick sama dibengesi gitu sama kan. ditindek irungnya gitu. Jadi terus kayak punya motivasi untuk mendekat gitu sih. Siap. Ya, intinya seperti itu sih, Mbak. Ngayog Jazz ini kan selalu menampilkan berbagai musisi. Ada lokal. Ya. Sering juga ada yang nasional gitu kan. Iya. Gimana nih Mas proses kurasinya dan lain sebagainya, dan spill dong. Nanti yang mau hadir di Bantul ini siapa? Oke, kalau misalnya untuk artis itu selalu memang kami proses kurasinya, proses kuratorialnya itu memang selalu pengennya gitu, karena ini namanya embel-embelnya jazz gitu kan ya, ya pasti kami menjadikan diri kami untuk menjadi sebuah festival jazz gitu, yang mengedepankan musik jazz gitu. Nah, yang sudah pasti kami Ngayog Jazz itu berusaha untuk menjadi media pertemuan dari
teman-teman komunitas jazz se-Indonesia, se-Nusantara gitu. Jadi besok itu ada dari Mahakam, dari Samarinda, lalu dari Trenggalek, dari Ponorogo, dari Lampung kayak gitu itu. Jadi memang benar-benar Ngayog Jazz ini harapannya pengen jadi dan sudah diamini dengan beberapa orang itu menjadi lebaran jazznya para musisi gitu loh. Gitu. Nah, Botone para musisi. Riyoyo nih para musisi, gitu iya kan. gitu. Tapi memang nggak ada kupatnya Mbak. Karena ini kan jazz kan. Gestarnya siapa itu Mas? Nah tahun ini kami kita punya apa namanya? Ada 10 to 5 yang semoga bisa jadi motivasi juga teman-teman untuk datang ke Ngayog Jazz ya. Ada 10 to 5 ada 10 to 5. Iya, ada 10 to 5, ada Frau, lalu ada Farahdi, lalu ada Diskus ya musisi-musisi jazz yang udah ternama di dunia jazznya lah gitu. Lalu terus dan yang pasti sebenarnya kalau kami itu meyakini bahwa sebenarnya komunitas-komunitas jazz Nusantara ini adalah bintang utamanya gitu. Tapi ya itu tadi ada banyak banget Mbak, ada komunitas jazz, ada komunitas musik 90-an. Nah ini seera sama kita Mbak Rani. Saya lebih suka Blackpink. Oke. Blackpink. Iya, dia teman-teman bukan isi JKT48. Terlalu banyak. Ininya yang 48. Iya, saya susah. Kapan sih Mas? Berapa hari hajatannya nanti? Ngayog Jazz itu cuma diadakan 1 hari. 1 hari doang. 1 hari doang. Segitu banyak nggak kurang tuh? Apanya? Kurang loh. Kurang. Seminggu jelas, gitu. kurang duitnya. Oke. Iya. Ngayog Jazz 1 week in Bantul. Wah, gitu kan. keren banget ya kalau itu ya. Keren loh. Tipes Mbak pekerja-pekerjanya nanti. Ya kali kan kita amini, Ya, kali aja kecuali kalau dinas pariwisata mau ikut membantu jadi tahun IO depan gitu ya. gitu kan. Kemudian banyak yang melirik. Iya, kasih menarik. dana deh seminggu di Bantul gitu kan. Pak Bupati yang baru, semoga berkenan ya. Amin. Silakan dibuat nomenklaturnya. Tanggal berapa itu Mas? Tanggal 16 Mbak, tanggal 16 November. Ini Besok banget. Besok. Besok banget. 16 November 2024 di Kalimundu. Dari jam 1 siang, start mulai acaranya. Ngerti aku kenapa jam 1 siang mulai. Kenapa? Biar nggak usah nyiapin makan siang panitia ya. Iya juga ya. Kan after lunch. Iya, gitu kan. betul. Dari jam Habis 1 rolasan. siang sampai Ba'da rolasan sampai jam 10 malam. Oke. Iya, tapi dalam budaya Ngayog Jazz itu, kultur Ngayog Jazz itu tidak dikenal jam. Jadi pokoknya 1 hari itu orang-orang itu pada datang pagi hari gitu, terutama bapak-bapak, ibu-ibu. Kayak lagunya Wali ya, bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Pokoknya datang pagi gitu, biasanya mereka bawa anaknya main di desa gitu. Menikmati cek sound gitu, sambil beli makanan jajanan bahkan warga, cek sound gitu. aja menjadi satu atraksi. Iya, ini besok yang kami akan baru pertimbangan kalau cek sound itu dijual tiketnya gimana. Oh gitu ya. Iya. Jadi acaranya gratis, cek soundnya bayar. Cek soundnya yang iya. Oh iya, dan harus diingat juga bahwa Ngayog Jazz itu selalu gratis. Gitu. Jadi kami belum pernah dan tidak menjual tiket ya kalau untuk Ngayog Jazz tahun ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ketipu gitu, war tiket Ngayog Jazz itu jelas-jelas dipastikan itu bukan kami tapi Dua Lipa mungkin ya. Iya, atau Bruno Mars itu. Jadi memang Ngayog Jazz tidak membuka tiket. Jadi teman-teman cukup datang gitu, membawa uang tunai seperlunya untuk membayar parkir lah atau membayar Gojek lah seperti itu. Jadi masuk tanpa tiket sama sekali. Gitu. Ada atraksi tambahan apa yang disiapkan selain perform jelas? Iya, pastinya kalau kalau kolaborasi dengan masyarakat setempat. Iya, ada, pasti ada karena masyarakat Kalimundu itu memang potensinya luar biasa gitu. Mereka punya banyak kesenian gitu, ada ketoprak, lalu ada bergodo gitu kan. Tapi satu hal yang menjadi concern di Ngayog Jazz itu adalah bagaimana masyarakat juga terdampak secara value, tapi juga secara ekonomi juga, dan juga ekonomi juga. Jadi kalau mau ngomong kolaborasi dengan warga desa sendiri, itu mereka sudah semingguan yang lalu mengkurasi beberapa UMKM dari warga desa sendiri gitu. Ini menariknya
karena mereka punya effort untuk mengkurasi apa yang akan dijual gitu. Jadi makanannya harus punya value tradisi, terus harus bersih, harus menarik gitu itu. Lalu juga sana tuh apa sih yang khas ya? apanya? Adrem kayaknya ya. Hei kameramen, adrem kayaknya ya. Sanden. Tolpit. Adrem kejepit. Tolpit. Adrem kejepit. Gua nggak tega ngomongnya. Tapi itu kan nggak di... Iya, iya. Iya, itu khasnya sana. Iya, Sanden, Tolpit. gitu. Ya. Singkatannya? Itulah. Iya kan? Aku baru nyari ini nih, bahan nih. Ayo dong, Mbak. Memang. Iya, Tolpit itu ya? Iya. Kayak celorot, bukan ya? Bukan, nanti Bukan coba ya? deh browsing ya. Iya. Saya pernah makan tapi... Nanti coba googling di Yahoo. Enggak. Googling di YouTube. Ya, Googling di cara YouTube membuat ya? tolpit. Ya, itu enak. Lalu terus Gitu. saya yakin juga, maksudnya banyak nasi gudeg atau ada gudeg, beberapa gudeg yang... Gudeg manggar. Manggar gitu kan ya, gitu. Terus... Sanden itu ada lemper juga. Oh iya? Iya, ada satu desa yang di situ memang. Tapi ini perpet nggak? Lemper? Bukan. Enggak. Ya namanya lemper aja? Iya, tapi lempernya ada keunikan juga di sana. Oh, Ini gitu? bisa diangkat juga tuh. Dalamnya? Ya, daging. Daging temannya? Oh iya, kalau dalamnya tempe ini ya, arem-arem Beda, jadinya. ya. Mas, berapa tadi? 18-19 tahun ya? Betul. Pasti ada suka duka. Selama ini yang menjadi kendala apa sih? Dukanya sih cuman bagaimana cara mempertahankan acara ini ya, Bagaimana tetap aman. survive. Tetap survive ya. Tetap bagaimana cara mempertahankan Oke. acara ini. Karena acara ini sebenarnya bukan acara yang komersil gitu. Bukan acara yang komersil. Tapi justru yang menyenangkannya adalah karena acara ini di-create dengan persaudaraan dan memang tidak disikapi sebagai sebuah industri yang harus transaksional gitu, malah jadi semakin berkembang menyenangkannya karena terus banyak juga teman-teman komunitas yang bergabung dan ini komunitas non musik gitu. Kayak besok itu udah berapa tahun ini kami selalu berkolaborasi juga dengan teman-teman kayak komunitas sepeda ontel punya Mas Towel, lalu terus ada Mentau VW, komunitas VW gitu, lalu ada komunitas Kopi Nusantara dan ya banyak deh pokoknya komunitas itu. Jadi mereka memang membuat sebuah sinergi gitu dengan kami. Tapi ya kalau tadi misalnya kami memberi nutrisi untuk desa dikunjungi, desa wisata untuk dikunjungi. Nah, teman-teman VW teman-teman komunitas ini juga memberi suplemen kepada kami. Jadi memang kami itu syukurnya gitu membuat sebuah lingkaran yang saling Circle positif. iya, ekosistem mutualisme. Misalnya seperti itu. Siap. Terakhir. Oke, Mbak. Jangan terakhir dong, baru setengah jam. Kamera masih berapa giga, Mas? Harapan nih Mas, ke depan pasti dong ada hal besar yang sudah diimpikan. Harapan dari teman-teman tim Ngayog Jazz ke depan. Pengennya sih kami bisa bersinergi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dengan pemerintah daerah terkait gitu kan. Maksudnya kayak Mbak Rani ada di Dinas Pariwisata gitu, lalu terus ada di Dinas Kebudayaan juga, teman-teman Dinas Kebudayaan. Bahkan mungkin juga bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain karena Ngayog Jazz itu memang sangat cair gitu. Maksud saya sangat cair itu bisa dimanfaatkan untuk kampanye-kampanye kebaikan. Begitu. Karena kami memang juga berusaha untuk menjadikan event ini sebagai event yang inklusif dan event yang nyaman, event yang ramah gitu. Kami menyediakan dengan warga desa gitu, kami bekerjasama menyediakan misalnya terus pengolahan sampahnya seperti apa, lalu terus juga misalnya kalau ada ibu yang ibu menyusui gitu, kami sediakan ruang laktasinya gitu. Jadi anak-anak punya tempat sendiri main gitu. Jadi pengennya tuh kita pengen jadi event yang dikunjungi oleh semua orang, lalu juga bisa menjadi media untuk kebaikan. Gitu aja sih. Itu kan harapan ya? Harapan. Kalau impian besar yang sampai saat ini belum terwujud apa Mas? Pasti ada dong. Duh, banyak sih Mbak.
Mungkin ya, tapi coba nanti kita lihat jam 4 pagi nanti kan katanya gitu. kalau ngimpi paling bisa ini ya. Banyak sih Mbak, kalau impian gitu misalnya ya. Satu. Semakin banyak orang yang datang di Ngayog Jazz, terutama wisatawan asing. Nggak usah ngomongin asing, wisatawan luar DIY, Jakarta, luar pulau, itu dulu, wisatawan domestik ya. Yang ketiga pasti wisatawan asingnya ya gitu. Lalu terus yang keempat, impian tadi baru satu, impian kedua? Lebih bisa banyak institusi yang concern mendanai, terutama Kabupaten Bantul. Karena manusia merencanakan, dana menentukan ya. Tiga. Terutama Danais ya. Enggak ya. Tiga, satu lagi. Ada lagi ya? Satu lagi. Oh, ada lagi. Impiannya acara Ngayog Jazz selalu tidak ada komplain. Oh, baik. Banyak impian. Banyak loh, baru 3 tadi. Oh iya. Kita mau lagi 4? Bisa di WhatsApp aja, nanti saya kirim. Oh siap, baik. Terakhir ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Sobat Jelajah Bantul, Mas Findra? Sobat Jelajah Bantul, Bantul apa Bantul? Bantul. Sobat Jelajah Bantul. Cuman spellingnya Bantul. Sobat Jelajah Bantul, jangan lupa tanggal 16 November, jangan 16 Februari ya, 16 November 2024, bareng-bareng ke Kalimundu. Kita di sana akan bersenang-senang, ada Ngayog Jazz, bisa bawa jajan sendiri atau mungkin juga bisa bawa uang untuk beli jajan di sana, karena jajan di sana asik-asik gitu sambil seneng-seneng. Jangan lupa bawa pacar yang sah gitu, jangan nikung sana sini gitu, jangan berbuat kriminal gitu. Tapi pokoknya intinya kami tunggu kehadirannya besok tanggal 16 di Kalimundu mulai dari jam 1 siang. Gitu aja. Kalimundu siap menjadi saksi ya. Kalimundu hanya untukmu. Makasih Mas Findra. Saya matur nuwun. Sukses ya. Nanti saya tungguin, insya Allah kami mau datang. Dulu. Iya, harus kita tunggu-tungguan. Siap. Iya, tapi anaknya nggak usah ngedrum metal ya. Oh, okay. Iya. Coba dikenalkan dengan musik-musik mahal ini. Jesse gitu ya. Makasih Mas Findra. Matur nuwun. Sobat Jelajah Bantul, demikian bincang saya bersama Mas Findra dari Ngayog Jazz. Ingat tanggal 16 Februari. 16 November. Ingat kok ya, jadi November. Saya yang salah Mas Nggak ya? apa-apa. Di 16 November di Kalimundu, Sanden, Kabupaten Bantul, Ngayog Jazz hadir untuk Anda. Bawa bekal. Bawa duit. Bawa telo godok, gedang godok, sama kacang godok ya, gelar kloso. Begitu romantisnya Bantul. Sampai jumpa di Ngayog Jazz. Saya Rani Albani. Salam pesona Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.